Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para pengunjung, alhamdulillah Allah akhirati ulah sampai betul-betul produk dan mendapat dalam keadaan sehat afiat. Alhamdulillah. Mungkin kita sehat afiat ini melalui kita tim produk betul-betulnya dan betul-betul kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirat para pengunjung, hadirin hadirat para pengunjung, alhamdulillah insyaallah makin enggak baca kitab Bidayatul Hidayah karangan daripada Imam Ghazali. Bidayatul Hidayah, hidayah neka permulaan, hidayah neka hidayahnya Allah betul-betul dari Allah. Insyaallah baca kitabnya permulaan neka awal hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal Amin. Insyaallah barangkali Imam Ghazali mudah-mudahan dulu sampai sederajat dari orang-orang yang saleh-saleh. Bapak dari Ustaz, insyaallah anak dari Ustaz Diai. Amin. Ini tak dari Diai, tapi insyaallah putri pula dari Diai insyaallah. Amin ya rabbal Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat para pengunjung, sebentar lagi dalam kitab Bidayatul Hidayah nasihat daripada Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sebelum baca kitab ini perlu sampai mana? Imam Ghazali ini kan benih orang sekaya raya, benih. Imam Ghazali ini kan benih orang dipecat di pangkat setinggi benih. Napa bapak petengki, napa bupati benih, napa bapak orang sekaya benih. Tapi subhanallah Allah angkat derajat daripada Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu wa ardhah dengan sebab ilmu, dengan sebab taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah angkat derajat seseorang mereka benih karena orang tua, benih karena jabatannya, benih karena dulunya, tapi karena ilmu dan ketaatan sehingga dari orang soleh diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya jangan dulu nih bapak benih ustaz, jadi dulu nih ibu benih bunyai, nyerah soki. Anak boleh bina sahabat, kalau saya ekor itu, kalau saya madrasah, kalau saya belajar, kenapa belum diustad? Nah, mereka pemikiran mereka tidak benar. Boleh benih hafid,
menghafal tak apa belajar pondok tak hafal baca kitab pun berikirai berhafal tahu salah boleh macul lagi apa betul macul itu macul betul macul pada ini sehingga bahaya. Ini Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu wa arda bayangkan diangkat derajatnya karena himmah semangat si rajin. Benar-benar kenapa sampai semangat ada semangat sama sekali tahu salah memiliki repot nega si penting sampai semangat si rajin insyaallah sampai semangat ini lagi mau sampai semangat sampai tak jadi semangat tak jadi kiai sampai tak jadi ustaz tapi anak turun sampai insyaallah ibadah di sarang Allah ustaz jadi kiai jadi orang-orang yang soleh. Karena apa? Semangat orang tua, semangat doa orang tua. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, nikahlah sampai beliau Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu mengarang sebuah kitab Bidayatul Hidayah. Bahkan beliau mengarang adalah beliau mengarang sebuah kitab sahabat, orang-orang soleh sezaman beliau ataupun sezaman setelahnya beliau mereka cinta kitab. Kitab apa namanya? Ihya Ulumuddin. Salah orang yang tidak tahu dari kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad mereka termasuk orang yang paling cinta dengan kitab Ihya Ulumuddin. Sekarang Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu sampai ngarang setong syair setong ucapan Imam Haddad mereka kalau benar muji Imam Ghazali muji kitab Ihya Imam Ghazali Ihya Ulumuddin tahya qulubuna dengan sebab Ihya Ulumuddin tahya qulubuna mereka juga mereka dicahaya karena kitab-kitab sekarang dari Imam Ghazali sampai ada sampai cahaya terang tadi sumpah tadi galau sehat masya Allah sampai maca nasihat daripada tutur Imam Ghazali kitab-kitab daripada Imam Ghazali khususnya kitab Al-Ihya Ulumuddin sallallahu alaihi wasallam. Sepertama nasihat beliau nasihati pulau kesampaian mereka seistiqomah untuk melakukan perintah-perintah dari Allah. Perintah dari Allah mereka ternyata sholat mereka wajib tak wajib? Wajib. Puasa Ramadan wajib. Zakat haji kewajiban dari Allah. Sholat, hati-hati sholat kewajiban dari Allah. Mau sampai sholat sekoncar kacir, sholat tak pati urusan dari sholat, tak pati istiqomah dari sholat. Allah pun benci orang-orang yang tak sholat. Awal ma yuhasabu bil 'abdu as-shalah. Iki yaumul qiyamah kiamat mereka sing paling pertama hisab sareng Allah Subhanahu wa taala mereka sholat sampai sholat hisab sareng Allah tak saya ini kan sebenarnya sholat tak lengkap sebenarnya bisa berapa waktu nih 5 kali ada lagi 5 waktu tapi ini bodoh orang kadang-kadang tolak waktu kira-kira udah boleh sih dua waktu boleh sekarang lagi satu waktu baik sekarang malam ini kan apa tak sholat makanya tak sholat hari ini tak boleh sama sekali tak usah hisab sama Allah Subhanahu wa ta'ala saya Pak Ijo ini masuk masuk sholat katanya masuk terang bighairi hisab usah hisab langsung lillahi ta'ala enggak ya ini orang mereka berdua harus istiqomah
Sholat ini termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mau sampai istiqomah nek nglakoni perintah kewajiban dari Allah terus sempurna lagi ambek sesuatu sing sunnah. Jadi lagi sesuatu sunnah sedekah nek hukum sunnah. Mun puasa Ramadan hukumnya wajib, puasa Senin Kamis hukumnya sunnah, puasa Arafah hukumnya sunnah, menhaji hukumnya wajib, haji boleh hukumnya sunnah, umrah terus demikian, sampai terus disempurnakan ambil sesuatu perihal sunnah, mereka sempurna ibadah bersama sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga penting. Kemudian perlu enggak? Perlu ibadah. Belum sampai enggak? Ibadah. Mereka wajib. Yang penting sah. Ibadah enggak bener yang penting sah. Paham? Ibadah enggak bener patut sambol seperti sah. Tapi ibadah enggak pantes utawa tak pantes cocok napa tak cocok contoh mau sampai ada angkui sarung tapi tak angkui kelam sana bahasa ansai angkui sarung tapi tak angkui kelam tapi tak sarung lah celana sampai dia ada serber ini menutupi tolong aja. Ini sana betul. Kan sah. Tapi mau sampai sholat area. Kenceng dulu. Kalau kita berbicara sah itu hukumnya sah. Mau sampai nabi di masjid, angkui sarung, tangguhlah bisa masuk. Dengannya ada pantas kan ini? Boleh khutbah Jumat. Mana lagi? Khutbah Jumat. Mau sampai khutbah Jumat sebenarnya nutup aurat. Karena aurat laki nega si pria, laki-laki nega mulai ujel sampai ditolak. Lagi sebenarnya nutupi ujel sampai tolak. Tanah apa sah? Terus sampai khutbah Jumat. Karena apa ya? Tapi si pantes menkhutbah saja angkui sarung, angkui klambi si saya, angkui tidak serban, mau pada imam angkui imam angkui kopiah si saya, angkui minyak wangi si banyak ibadah terus. Sehingga ibadah mereka benar aturan sah utawa tak sah, tapi aturan mereka pantas utawa tak pantas. Sering dulu. Si pantas ibadah mereka si pantas. Sampean boleh. Masakan sedekah, sedekah. Orang butuh 1 juta, sampean beri sedekah 1000, tak pantas. Padahal orang tajir, orang kaya, tak pantas. Mau sampai mampu tak mampu 1 juta beb, udah mampu apa? 1.000, 1.000. Mampu 1.000 beri 1.000, tak pantas nih. Jika setiap hal ibadah mereka wajib evaluasi beri sesuatu yang pantas, udah tak pantas. Lalu Muhammad. Amin. Sehingga orang melakukan sebuah kewajiban di salat Allah terus melakukan apa sunnah di salat Muhammad sallallahu alaihi wasallam fawzan azima. Mereka orang yang sukses dunia sampai akhir. Orang yang sukses mereka orang yang sukses mereka ini orang yang paling rajin jabatannya, ini orang yang paling kaya, ini orang yang terpanjang. Nabi orang yang sukses mereka orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz.
Sama orang yang selamat tak masuk neraka Allah dan masuk surga Allah, faqad faz. Mereka orang yang sukses dunia dan akhirat. Orang kaya tapi masuk neraka, sukses tak sukses? Tak sukses. Jabatan tinggi masuk neraka, sukses tak sukses? Tak sukses. Tapi ini kan biasa ngakan sambal terong. Contohnya gede biasa, tapi ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala wa adkhilal jannah, masuk surga. Pas mereka oleh sukses. Percuma Pak, mau sampai kontak panting alam dunia ini, kontak panting. Malah apa? Dulu mereka oding nyaman, padahal tak nyaman juga. Padahal orang oding mereka senapa tahun biasanya. Dalam dunia ya. 60 kan yang di boleh banyak bonus. Biasa bonus ni kan adanya kan. Bonus ni kan adanya. Sampai kontak panting, sampai terus kerja konekan ampuni apa? Benar ampuni di alam dunia, tapi ampuni sampai akhirat. Niat lagi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau sampai niat lagi ibadah. Jadi lagi mau sampai niat ibadah, mau sampai bulu ala kau niat ibadah. Ambil duit, aja pengajian bulu ala kau tak bisa. Wadifah, tugas wajib nih kau. Jangan suku dan lain sebagainya. Tak bisa terpengajian ya. Tak sholat ambil di masjid tak bisa. Ala kau nih wajib. Biasanya alasan orang alaku nih kan, ada ya? Alaku wajib nih kan, mau sampean anggap alaku lebih sampean nih kan, alaku si wajib, alaku si anggap nih kan ibadah. Mau sampean bentuk orang-orang sumbangan pondok, sumbangan madrasah, sumbangan masjid, keluar, gue cahaya kan alaku ibadah. Ini wajib mensampai alakoh ngajak ibadah seharusnya keluar akui ibadah. Ini mensampai ngajak alakoh ini wajib alakoh ini alakoh wajib mensampai hari semakin katakan wajib alakoh. Ini lagi mensampai semakin tak akan boleh tadi proses sama sekali. Segera apa? Wajib nih kalau kok, karena beringatkan istri, anak sampai dunia jadi enggak. Tapi sampai dicelengan kenapa? Aneh, celengan senapa juta, boleh 10 juta, boleh senapa juta. Terkena aja, boleh tak bisa kok, wajib nih kan. Alasan aneh kan, sehingga mensampian loncat nih alat wajib ibadah, keluar akui ibadah. Saudara-saudara, kita orang-orang yang fauzen azimah, orang-orang yang sukses dunia akhirat. Saudara-saudara, kita berusaha mereka jadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Sampai dan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mana terbunuh negatif, terodi nyaman dalam dunia, nyaman dalam akhirat. Oh, ini kan nyaman, bagus mereka. Jangan lupa bisa nanti dulu akhirat, lebih nyaman. Mulai dunia tak nyaman, tak apa. Benar. Sampai orang ke dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala nyaman di alam dunia, nyaman di alam akhirat. Sehingga tidak usah dibuat musim seperti sampai taat dalam alam dunia yang akan nyaman. Sampai nyaman alam dunia sebab taat, nyaman insyaallah alam akhirat sebab barokah dari taat. Sehingga masuk dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, ada pertanyaan cuma nikah ada istighfar minan naum. Nikah perlu sampai tahu ada tata cara orang bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Mau sampai
tangi turuan, ojo langsung boleh rokok. Ki bangun tidur sih digoleki rokok langsung. Malah rokok kopi lagi. Bahaya neka, mau sampai jauh dari tidur neka, zikrullah, zikir kau Allah. Mau sampai jauh dari tidur neka, kalau bisa sebelum fajar, sebelum masuk subuh. Lagi, mari bangun dari tidur, jangan sampai berbicara apa-apa. Tak usah ngocak nama-nama, tak usah ngocak cari rokok, tak usah cari kopi, tak usah cari nama, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sebenarnya panjang Pak, tapi tak usah dipancing tapi ya. Bismillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Setiap bangun dari tidur. Jadi Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Amal lagi ini. Setiap bangun tidur baca doa langsung. Tak usah baca apa-apa. Tak usah ngamuk-ngamuk, tak usah apa langsung. Bangun dari tidur subuh-subuh. Alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Barokah nikah hari ini, Pak. Insyaallah tadi masalah nikah saben hari sampean. Kenapa sampai di masalah saben hari? Melek sampai bangun tidur langsung dari Allah, tak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah tak beri pertolongan sampean. Sampai bangun tidur langsung nyebut Allah, Allah beri pertolongan. Awan Tuhan saya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizkinya barokah, rizkinya panjang insyaallah. Keluarga sakinah wa jawab. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bangun tidur baca doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana amatana wa ilaihi nusyur. Tadi baca alif biasa sampai zikir mulai bangun tidur baca doa. Baca doa biasakan. Sampai nikah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ini sampai terus diakui umat Nabi Muhammad, mau Nabi Muhammad. Mau Nabi Muhammad lancur antara doanya kawan lancur. Mau sampai lancur mereka Allah apa sih? Ini kalau tak baca doa sama sekali ya. Ini sentuh alhasil yang penting diamalkan. Alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sehingga insyaallah diamal lagi insyaallah setiap pertemuan juga terus kita bahas adab-adab sampai hari boleh sampai tidur kita soal lagi mulai bangun tidur sampai mau tidur kita bahas mulai sampai audit ini nyaman tahu bagaimana adabnya Nabi Muhammad SAW. Terakhir Pak dalam Islam mau sampai angkui klambi mau sampai angkui sarung angkui apa ya kopiah kan ini mau sampai menurun kopiah ini kan apa songkok mau angkui songkok ini sampai niat apa? Niat imtithalan li amrillah karena mengikuti perintah dari Allah. Kenapa sampai angkui sarung? Ini kan perintah dari Allah nutur Allah. Kenapa angkui klambi? Akan perintah dari Muhammad nutur Allah. Sehingga mereka Nabi Muhammad. Kenapa angkui klambi seputih? Karena kecintaan Nabi Muhammad klambi putih mereka. Kecintaan Nabi Muhammad mereka klambi seputih. Dia lagi mereka. Mereka angkui klambi sekanan pertama. Oh, betul kanan. Kanan. Termasuk kanan ada. Lain tangan kiri sekacer. Mereka Nabi Muhammad mau sampai oleh mereka laku lagi pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gampang lagi. Sebenarnya kalau sampai setuju mereka laku lagi itu tak tahu mereka sunnah atau tak sunnah. Mereka pahala mau sampai tak tahu mereka sunnah tak tahu pahala mau sampai tak oleh mereka sunnah. Insyaallah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu Muhammad. Sehingga atur bagaimana caranya setiap kita pakai ini baju
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bener apa? Bulu mereka ambil kelambi mulai gerak-gerak. Tapi biasanya bener nih kan? Gagal. Tapi Nabi Muhammad. Ini akui surban nih bulu Nabi Muhammad. Akui gamis. Onek sampai gamis Pak. Onek. Tahu nih? Gamis nih kan? Nah nih kan Muhammad nih gamis nih kan? Sini nggak daster nih kan? Tapi beli daster loh. Gamis nih kan saya nutup. Mau jubah saya buka. Buka nih kan saya tak ada apa namanya? Kancing nih kan? Ini kan namanya jubah. Saya beli kancing nih kan tutup nih kan? Namanya kan? Nekat mandiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai abdi gamis nurut Nabi Muhammad pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai abdi kali putih ada kan? Nurut Nabi Muhammad pahala, bukan niat nurut Nabi Muhammad pahala sama sekali. Lagi, makanya sampai berbalik lambi, bulu benih haji, sehingga benih haji ini kan abdi lambi si warna-warna kan itu. Biasanya ada. Sampai akhir lagi, kadang-kadang mereka berdoa tordus, kan? Tordus, angkui kopiah putih, tordus, angkui karbisi putih, tordus, kan itu? Alasan apa? Bulu mereka beli Pak Haji, Pak Haji mereka angkui karbisi putih, kopiah, soto, sepote. Sampai haji mudah-mudahan haji tetap. Lagi besok nanti ambil kelambi sepote, sorot sepote. Mau sampai Pak Haji, boleh baik lebih upload. Lagi, insyaallah kita di sekolah yang di musim manfaat, dimusimkan, insyaallah catat setiap bangun tidur baca doa. Kenek siraju sekolah maja sebelik maja alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihi siapa kan kayak dia dapat apa dengan ini tulis cara dari cara sampai diranjang kita dulu tulis tembok kan tulis siraju alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sehingga jaga dari hidup mereka langsung ngomong alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Mereka lebih nyaman. Mereka paling bagus mereka, paling gampang. Amalan di sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tulis, mulai malam semakin ranjang-ranjang mereka tembok tulis doanya orang bangun dari terus. Malah sampai sendiri ke barokah. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Malah tak kopen nih. Biasanya kopen. Seenaknya kan begitu Nabi Muhammad, seenaknya kan Surya di Samsu. Biarlah. Bebas saya. Menurut tanah sama sekali. Ini memberi pertanyaan, saya memberi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ini mungkin permasalahan ini banyak dilakukan oleh masyarakat Surabaya. Bagaimana hukumnya kalau misalkan saya menemukan kelapa atau mencari kelapa yang jatuh, padahal saya tahu bahwa itu kebun milik si fulan. Nah, hukumnya mengambilnya itu bagaimana, Beb? Mengambil mereka orang lain, ada sebulan, kita oleh. Dia orang sampai
ini gimana? Ya. Ustaz kok dia tahu lah di orang lain. Tahu ini, tahu sah. Jangan sampai mengambil haknya orang lain. Bahaya ini. Jangan sampai salah di Allah ini kan istighfar. Kan ini, boleh astagfirullah. Abdul mereka kurang istiqomah, Abdul mereka kurang khusyuk. Insyaallah istighfar, astagfirullah. Allah ampuni itu. Ya Allah, Allah. Sampai disalah dari orang lain, dolim. Bahasa Indonesia orang itu ngecok. Kan ini kan dolim be orang gitu. Dolim tak bisa, tak sempurna sama Allah Subhanahu wa taala kecuali apa sampai yang sempurna be orang. Mau sampai orang yang tak bisa nyong balik lagi ke mana? Balik lagi ke mana? Tak bisa. Mana urusan be orang yang salah. Ada urusan dari Allah yang gampang seperti istighfar sampai tobat ke Allah, mari ampun di surga Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Allah mengambil hak orang lain. Nah, mungkin dari terakhir setelah error kenapa bukan? Tak dipasalah lagi orang kita. Bebas masalah. Bebas masalah. Karena mereka permasalahan tak pernah dipikir sama sekali nih kan. Padahal banyak mereka masalah kan. Saya mau tanya ini mungkin permasalahan dari saya sendiri. Misalnya saya minjam uang kepada seorang teman, tapi saya itu tidak tahu rumah teman saya. Terus saya dengar kabar bahwa teman saya itu sudah menikah. Nah, caranya itu apakah saya menyauri dengan cara meletakkan amal itu di kotak amal dengan dikhususkan kepada almarhum itu apakah bisa melunasi hutang saya tidak? Bener di utang beb, tapi orang yang pun sombongan kan bisa kenal gitu, malah dengan pertanyaan. Seperti orang yang kan saya mau tadi sombong. Dalam makan di ahli anaknya, di anak. Beda Sunejo, beda Sutima, beda. Itu saya nggak tahu kan? Cari tahu. Oh, harus cari tahu. Cari tahu. Di anak siapa nih? Oh orang Pak, cari tahu. Oh dia negara belum di utang di rasa sampai juga 10 juta. 10 juta. Nanti ahli balik. Mau sampean apa? Dari mana? Masjid. Kota amal tak bisa, kota amal ini kan sedekah, beli kewajiban. Ini tak bisa. Mau sampai dulu kemarin 10 juta ini kan satu kota amal ya, beres. Tak beres. Hati-hati ya, ahli waris anak-anak. Mereka punya yang biasanya. Biasanya saking ahli dan mereka utang, semua utang ini kan sombong nanti. Alhamdulillah. Dari adiwa, tak tahu, saya tahu. Tahan? Udah mulai? Mana? Tak usah nak bawa. Tak usah. Anu. Kayak pagi-pagi kan, biar mana jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya nanti masalah sholat Jumat. Keuntungannya sholat Jumat yang rutin melakukan sholat Jumat dan bagaimana nasib yang lalai mengerjakan sholat Jumat bahkan bisa dibilang tiap bulan umpamanya. Mohon jelaskan. Sampai minggu tak sholat Jumat. Mantaraka salat Jumat. Siapa orang yang tak alujung sholat Jumat torale Toko Allah ala dulbi. Eka ada Allah buat apa? Entong apa ya bahasa yang dulu pokok ya. Allah akan
rahmat sama sekali. Bahkan khawatir dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Setelah kali. Terus jangan, mau 2 kali tak apa? Meninggalnya. Tapi mau setengah kali sampai tak betul sekali, tapi kurang ajar istizah, kurang ajar karena ngeremehkan ini, ngeremehkan tak ada Jumat mereka seperti salah. Nah ini ada. Mau sampai tak sholat, banyak orang yang tak sholat tak ambil Jumat mereka akhir kaku, rahmat tak masuk, barokah dari Allah tak masuk, barokah pengajian mereka tak masuk, barokah masuk sama sekali. Sampai bisa mikir Pak. Jadi pegang juga Pak. Biasanya orang mereka abajang subuh mereka sepanjang kan ini. Duhur alaqo tak sempat. Lagi. Akan jadi semua buang oleh tak lagi. Orang abajang Isa mereka abajang, tapi subhanallah sholat Jumat mereka biasanya orang tak abajang sama sekali sholat. Lagi. Khusus sholat Jumat mereka besar masjid mereka. Kan ini. Karena apa? Sayyidul Ayyam, saya pemimpin hari ini kan hari Jumat. Dan di sholat Jumat ini kan benar magnet khusus. Orang yang biasa tak abad mereka sholat, kok beda tak sholat Jumat ini kan orang yang paling saran ya. Orang yang tatu-tatuan ini kan abad sholat Jumat. Orang yang paling abad Jumat. Tapi mensampai tak abad sholat Jumat, Allah alaikum. Aku tak masuk rahmat, tak masuk sumpah. Oh ini kan sumpah, yakin. Mengenai hati-hati ini. Mari bulan miris, benar peraturan mereka tak oleh sholat Jumat. Udah remah kan. Mari nama, mari sehat, tak sehat kalian. Tambah sakit, dohir batin yang kiri. Mana membaca peraturan sholat Jumat, harus sopuh, oke? Bisa tetap ada di sholat Jumat. Mari pagi sampai barokah di alam barokah sejadinya barokah sebab sholat Jumat. Bahkan dari syahid di mana kafir, nah ini tidak ada mutlak gitu ya. Dan ayat jadi ini khusus sholat Jumat. Ngomong selesai lain ya khusus ini kan dari sebenarnya jadi hati-hati. Paham? Dan lain. Anda kata apa? Sampai di masalah ini Pak. Tak mungkin orang tak di masalah. Ini kan wajah-wajah permasalahan sudah jadi. Banyak orang masalah. Tapi sampai menentukan. Ayo kita bahas secara ilmiah. Malah sampai audit mereka Rasulullah Muhammad SAW. Mereka audit sesuai mereka. Ada kata-kata Muhammad SAW. Benar-benar. Rasulullah. Insyaallah kami pertemuan sehat sehat afiat. Amin.
kui madrasah mulai mengajar itu insyaallah akan nakal lekor nakal lekor bulan mau masuk itu melakukan biasa sekali isa untuk madrasah sampai nanti saya